Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Zikri, NIM B1B1222016, Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tata kelola keuangan dengan dosen pengampu Pak Alfabriansah SIP MIP, di mana judul dari pembahasan saya kali ini yaitu tentang anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD provinsi. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian dari APBD. Nah, APBD ini yaitu anggaran pendapatan belanja daerah, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nah, kemudian APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kemudian APBD ini bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Nah, selanjutnya ada fungsi dari APBD. Nah, fungsi dari APBD ini menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah antara lain yang pertama yaitu otorisasi. Nah, otorisasi ini yaitu APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun berkenaan. Selanjutnya ada perencanaan. Perencanaan APBD ini menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang berkenaan. Selanjutnya ada pengawasan. Nah, APBD menjadi pedoman untuk nilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya ada alokasi. Nah, alokasi ini yaitu APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Selanjutnya ada distribusi. Nah, distribusi ini yaitu kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir yaitu stabilisasi. Nah, stabilisasi ini yaitu APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Nah, selanjutnya ada struktur dari APBD. Nah, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD ini merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Nah, struktur APBD ini diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab, yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu ada pendapatan daerah. Nah, pendapatan daerah ini adalah hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Nah, pendapatan daerah ini meliputi penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dan menambah ekuitas daerah. Pendapatan daerah meliputi ada yang pertama yaitu pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, PAD ini adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah tersebut. Seterusnya dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut pendapatan asli daerah dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. Selanjutnya pendapatan asli daerah ini terdiri dari yang pertama itu pajak daerah.
Nah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pajak daerah dipungut oleh pemerintah provinsi itu meliputi yang pertama ada pajak kendaraan, yang kedua biaya balik nama kendaraan bermotor, yang ketiga ada pajak alat berat, yang keempat ada penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, yang kelima ada pajak pengambilan atau pemanfaatan air permukaan, yang ketujuh ada pajak rokok, dan yang terakhir ada opsen pajak mineral dan bukan logam dan bantuan. Nah, selanjutnya ada retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Nah, selanjutnya ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang mencakup satu, bagian laba yang atas pernyataan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD. Yang kedua, bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN. Dan yang terakhir ada bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik swasta. Nah, selanjutnya ada pendapatan asli daerah yang lain yang sah, yaitu meliputi yang pertama ada hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Nah, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan adalah salah satu jenis pendapatan asli daerah yang sah. Nah, beberapa hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang termasuk dalam PAD yang sah adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Yang kedua hasil pemanfaatan atau pendayagunaan aset daerah yang tidak dipisahkan. Yang ketiga yaitu ada jasa giro. Yang keempat yaitu pendapatan bunga. Selanjutnya ada tuntutan rugi. Selanjutnya ada keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Selanjutnya ada komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat penjualan atau penggandaan barang dan jasa oleh daerah. Dan yang terakhir ada pendapatan dari pengembalian. Nah, itulah tadi dari bagian dari pendapatan daerah. Selanjutnya ada dana perimbangan. Nah, dana perimbangan ini ialah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah yang dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang pertama ada dana alokasi umum. Nah, dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana alokasi umum merupakan salah satu komponen belanja pada anggaran pendapatan belanja negara dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada anggaran pendapatan belanja daerah. Selanjutnya ada dana alokasi khusus. Nah, dana alokasi khusus ini yaitu alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Nah, dana alokasi khusus ini termasuk di dalam dana perimbangan di samping dana alokasi umum. Selanjutnya ada dana bagi hasil. Nah, maksud dari dana bagi hasil ini yaitu dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Nah, jika dana bagi hasil pajak yaitu bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak penghasilan yang tercantum dalam pasal 25 dan pasal 29
wajib pajak orang pribadi dalam negeri, serta pajak penghasilan pasal 21. Selanjutnya ada bagi hasil bukan pajak, yaitu dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada tempat berdasarkan angka presentasi khusus untuk mendanai keperluan tempat di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, selanjutnya ada pendapatan lain. Pendapatan lain itu ya antara lain yang pertama ada pendapatan hibah, yang kedua ada pendapatan dana darurat, yang ketiga ada dana bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten atau kota. Yang keempat itu ada bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Yang kelima yaitu ada dana penyesuaian. Dan yang terakhir yaitu ada dana otonomi khusus. Nah, dana otonomi khusus ini tidak semua provinsi di Indonesia mendapatkan dana tersebut. Nah, struktur APBD selanjutnya yaitu ada belanja daerah. Belanja daerah ini meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya melalui daerah. Nah, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 Ayat 1 memberikan secara rinci klasifikasi bahwa daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Yang pertama yaitu ada klasifikasi belanja menurut urusan wajib. Nah, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 Ayat 2, klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, ruang lingkup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, tenaga kerja, sosial, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kepegawaian, pemerintah umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, komunikasi dan informatika. Selanjutnya ada klasifikasi belanja menurut urusan pilihan, yaitu ada pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Nah, yang terakhir yaitu klasifikasi menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program, dan kegiatan, serta jenis belanja yang mencakup belanja tidak langsung, yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Selanjutnya ada belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. APBD yang terakhir yaitu ada pembiayaan daerah. Yang dimaksud dari pembiayaan daerah ini yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksud untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari
penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan daerah. Nah, penerimaan pembiayaan ini yaitu terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 60 yang menyebutkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah meliputi yang pertama yaitu sisa lebih perhitungan anggaran atau SIRPA tahun lalu. Yang kedua yaitu ada pencairan dana cadangan. Yang ketiga yaitu penerimaan pinjaman daerah. Yang keempat yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang kelima yaitu penerimaan kembali pemberian pinjaman. Dan yang terakhir yaitu penerimaan piutang daerah. Nah, selanjutnya pengeluaran biaya. Pengeluaran biaya ini meliputi yang pertama yaitu ada pembentukan dan cadangan. Yang kedua yaitu penyertaan modal investasi pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu pembayaran utang pokok yang jatuh tempo. Dan yang keempat yaitu pemberian daerah. Nah, itulah pembiayaan daerah. Selanjutnya yaitu ada siklus penyusunan APBD. Nah, siklus penyusunan APBD yang pertama yaitu ada penyusunan KUA dan PPAS. Nah, pertama yaitu TPAD menyusun rancangan awal KUA. Rancangan awal KUA tersebut memuat yaitu pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pusat daerah, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal-hal khusus lainnya. Yang kedua yaitu TPAD menyampaikan rancangan awal KUA kepada Sekda. Selanjutnya yaitu Sekda menyetujui rancangan awal KUA dan menyerahkan rancangan KUA kepada KDH paling lambat awal Juni. Selanjutnya KDH mengotorisasikan rancangan KUA dan menyerahkan kepada DPRD paling lambat pertengahan Juni. Selanjutnya DPRD membahas rancangan KUA bersama pemerintah daerah untuk menghasilkan KUA dan nota kesepakatan KUA. Nah, KUA ini disepakati paling lambat minggu ke-1 Juli. Selanjutnya berdasarkan KUA dan nota kesepakatan KUA, TPAD menyusunkan rancangan awal PPAS. Nah, tahapan PPAS yaitu yang pertama menentukan skala prioritas urusan. Yang kedua yaitu menentukan urutan program tiap urusan. Yang ketiga yaitu menyusun plafon anggaran sementara tiap program. Selanjutnya TPAD menyampaikan rancangan awal PPAS kepada Sekda. Dan Sekda menyetujui rancangan awal PPAS menjadi rancangan PPAS dan menyerahkan rancangan PPAS kepada KDH. Selanjutnya KDH mengotorisasikan rancangan PPAS dan menyerahkan kepada DPRD paling lambat minggu ke-2 Juli. Selanjutnya DPRD membahas rancangan PPAS bersama pemerintah daerah untuk menghasilkan PPA dan nota kesepakatan PPA. Kedua dokumen ini disepakati paling lambat akhir Juli. Tahap selanjutnya yaitu penyiapan Raperda APBD. Yang pertama yaitu RKA SKPD yang telah disiapkan oleh masing-masing SKPD kemudian diserahkan kepada PPKD untuk memulai penyusunan Raperda APBD. Selanjutnya PPKD menyerahkan RKA SKPD kepada TAPD untuk dilakukan pembahasan. Nah, pembahasan dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan KUA, PPA, perakiraan, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, SAB, standar harga, SPM, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. Apabila hasil pembahasan RKA SKPD terdapat ketidaksesuaian,
SKPD harus melakukan penyempurnaan. Selanjutnya, TAPD menyerahkan RKA SKPD yang telah sesuai kepada PPKD untuk dikompilasi menjadi Raperda APBD dengan data tambahan berupa laporan keuangan dan daftar pegawai. PPKD melakukan kompilasi atas RKA SKPD menjadi Raperda APBD beserta lampiran dan nota keuangan. Nah, lampiran APBD ini mencakup yang pertama itu ada ringkasan APBD, yang kedua ada ringkasan APBD urusan dan organisasi, yang ketiga yaitu rekapitulasi belanja, yang keempat yaitu daftar jumlah pegawai, piutang daerah dan investasi daerah, yang kelima yaitu daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap dan aset lain-lain. Selanjutnya ada daftar kegiatan dianggarkan kembali, dan selanjutnya ada daftar dana cadangan daerah dan pinjaman daerah. Nah, selanjutnya PPKD menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan nota keuangan kepada sekretaris daerah. Kemudian sekretaris daerah ini menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan nota keuangan kepada KDH dengan sebelumnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dan tahap selanjutnya itu tahap terakhir. Nah, tahap terakhir ini yaitu penetapan Perda APBD dan KDH penjabaran APBD. Nah, KDH menetapkan Raperda APBD beserta lampiran dan Raper KDH penjabaran menjadi Perda APBD dan Raper KDH penjabaran selambat-lambatnya 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Kemudian KDH menyerahkan Perda APBD dan Perda KDH penjabaran kepada Gubernur atau Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 hari setelah ditetapkan. Nah, setelah ditetapkan maka APBD kemudian sudah disahkan, maka bisa dilaksanakan pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai anggaran pendapatan belanja daerah provinsi, struktur dari APBD, dan siklus penyusunan APBD. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.